Halo anak-anak. Halo. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Baik. Ya, Ibu senang sekali karena kalian semuanya dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat hari ini? Masih. Ya, tidak terasa seminggu sudah waktu berlalu. Dan akhirnya kita berjumpa lagi untuk belajar pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 2. Nah, bagaimana anak-anak? Kangen tidak sama Ibu? Kangen. Kalau dengan temannya, kangen tidak? Tri? Kangen. Ya, kangen. Suaranya kurang keras ya. Ibu juga memiliki perasaan yang sama dengan kalian. Ibu sangat kangen, rindu dengan kalian semuanya. Rasanya ingin sekali keadaan segera bisa pulih seperti sedia kala. Sehingga kita bisa belajar langsung ya, bisa bertemu dengan langsung. Tidak seperti saat ini kita belajar secara virtual atau sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama cakupkan tangan di dada, mengucapkan salam Panganjali. Panganjali. Om Swastiastu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Mala. Namun, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya anak-anak ya, supaya kita bisa belajar dengan tenang. Nah, anak-anak semuanya, silakan ambil sikap amustikarana. Tangan di dada ya. Sudah siap semuanya? Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Anak-anak, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Tri? Bu. Nah, lanjut, Listia. Listia kurang keras ya suaranya ya. Niken. Loka. Bu. Tri Saputra. Ya. Terus sudah semuanya hadir hari ini. Sekarang kalian simaklah video, ingat pesan Ibu, ingat 3M. Bentar ya, berikan videonya dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Lalu 3M. 3M itu sudah dilakukan Bentar ya. mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah kelihatan di depan layar kalian? Nah, Bu. Ya, Ibu ulangi dulu ya, sebentar ya. Ya. Perhatikan dengan baik ya anak-anak ya. Halo sahabat Dikut, kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Ya, bagaimana anak-anak setelah melihat video itu? Apa yang bisa kalian simpulkan? Tri? Selalu memakai masker. Ya, betul sekali, Sri. Yang pertama adalah selalu memakai masker. Yang kedua, apa, Nana? Saat mencuci tangan menggunakan sabun dan Ya, air Sri lagi yang mengalir. menjawab. Yang kedua adalah ingat selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, ya ini kan benar sekali ya. Jadi pada masa pandemi seperti saat ini, kita wajib melaksanakan protokol kesehatan ya, yang disebut dengan 3M, anak-anak. Sebut dengan apa? 3M. Ya, 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Coba ulangi anak-anak. Memakai masker. Nah, yang kedua adalah mencuci tangan. Apa anak-anak? Cuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, selain melaksanakan protokol kesehatan, kita harus ingat juga kesehatan. Dengan jalan bagaimana kita menjaga kesehatan? Dengan melaksanakan pola hidup Sehat. Yang pertama apa, Nana? Perbanyak air putih. Nah, betul sekali. Yang pertama itu adalah banyak minum air putih. Yang kedua, Istirahat yang cukup. ya, kita harus tidur atau istirahat yang cukup. Yang ketiga, Menjaga kebersihan tubuh. kita harus selalu ingat menjaga kebersihan tubuh. Yang keempat, apa itu? Memperbanyak buah dan sayur. Ya, kalian harus memperbanyak makan buah dan sayur. Yang terakhir, yang kelima apa? Jaga kesehatan dengan berolahraga. Tidak lupa kita harus ingat selalu berolahraga. Sekarang kita lanjut ya anak-anak ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu apa, Nana? Garuda Pancasila. Tolong kalian nyanyikan dengan baik dan penuh semangat. Karena lagu ini adalah salah satu lagu kebangsaan kita ya, yaitu kita bangsa apa? Indonesia. Ya, bangsa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh cinta kita kepada tanah air. Ini menunjukkan sikap integritas kita ya. Sudah kelihatan di depan kalian? Semangat ya anak-anak ya.
Pancasila negara rakyat adil di bangsaku. ayo Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Gambar Kasih Pancasila udah mendukungmu. patriot Si sedia untukmu. Pancasila Pancasila negara rakyat adil sentosa pribadi. Ayo maju, ayo maju, ya, itulah tadi lagu apa namanya anak-anak? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ya. Selanjutnya, tadi sebelum Ibu lanjut ya, Garuda Pancasila itu ciptaan dari siapa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Niken. Ya, betul sekali ya, Niken. Ingat ya, Garuda Pancasila adalah ciptaan dari Soekarno. Ya, lihat di layar laptop kalian. Ada gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Gambar siapa ini? Sri, tahu Sri? Gambar apa ini? Sri, tak tahu Listia? Pinocchio. Ya, ada yang menjawab tadi benar sekali. Ini adalah Pinocchio. Siapa anak? Nanti suaranya banyak lagi ya. Kalian mau dengarkan cerita tentang Pinocchio? Nah, kalau mau, sekarang Ibu akan Dinasti Monaco. nah, Siapa yang tidak ini tahu? perhatikan ya. Dari pasti tahu. Anehnya Pinocchio. Masih yang kalian Sudah pengen kelihatan Skip. anak? Bu. Dengarkan baik-baik ya. Siapa yang tidak tahu Pinocchio? Bagian dari kita pasti tahu ya. Di mana yang terkenal dari Pinocchio Ada adalah video. hidungnya yang memanjang jika berbohong. Nah, di kesempatan kali ini generasi kepo akan membahas tentang Pinocchio. Sebelum video ini dimulai, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari generasi kepo. Pinocchio adalah tokoh utama dalam cerita petualangan Pinocchio karangan Carlo Collodi pada tahun 1481. Nama Pinocchio tersebut terinspirasi dari sebuah desa yang terletak di antara daerah Pisa dan Florence Italia, yang dikenal San Miniato Basso yang memiliki nama asli Pinocchio. Pinocchio merupakan suatu cerita edukatif tentang boneka kayu yang berubah menjadi anak laki-laki bernama Pinocchio karena bantuan peri. Cerita menceritakan tentang dari anak yang nakal dan suka menjadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Cerita Pinocchio ini berawal dari sepotong kayu yang diberikan Tuan Cherry kepada pemahat bernama Geppetto.
Geppetto kemudian mengubah kayu tersebut menjadi sebuah lukisan yang bisa diperlihatkan. Suatu hari ada peri yang berkali-kali mengubah boneka tersebut menjadi sesosok anak laki-laki yang lucu dan menggemaskan. Dalam dongeng Poloni, boneka yang kemudian tapi sayangnya, coklat tersebut terlempar keluar rumah dan malah kaki Pinocchio yang terbakar. Geppetto yang baru saja pulang langsung membuatkan kaki baru dan memberikan makanan yang dia berikan Pinocchio. Geppetto sangat menyayangi Pinocchio sebagai anaknya. Beberapa kenakalan Pinocchio tergambar di dalam filmnya, sebagian terangkum dalam cerita ini. Sebagai ayah angkat, Geppetto rela menjual mantelnya untuk membeli buku sekolah Pinocchio agar dia bisa belajar. Tetapi buku tersebut malah dijual oleh Pinocchio untuk membeli tiket pertunjukan boneka kayu. Pinocchio hampir saja dibakar oleh pemilik pertunjukan karena berbuat ulah di sana. Tetapi karena ketulusan hatinya, Pinocchio malah diberikan sejumlah koin emas. Diceritakan di sini bahwa Pinocchio terlalu polos sehingga gampang diperdaya. Ketika dalam perjalanan pulang untuk memberikan koin emas kepada Geppetto, Pinocchio mengikuti rubah dan kucing jahat yang berjanji akan menggandakan koin emas tersebut. Sayangnya, Pinocchio malah tertipu, dirampok dan nyaris dibakar oleh rubah dan kucing itu. Dalam perjalanan kembali ke rumah, banyak rintangan yang dijumpai oleh Pinocchio. Tetapi untungnya Pinocchio mendapatkan bantuan dari peri. Bahkan, Pinocchio juga dikisahkan pernah menjadi keledai dan dimakan ikan hiu. Berbagai masalah dialami Pinocchio karena sifatnya yang polos, bodoh, suka berbohong, dan egois. Pada akhirnya, setelah berkeinginan keras dan belajar dari pengalaman yang dialaminya, Pinocchio akhirnya menjadi pribadi yang peduli terhadap perasaan orang lain dan patuh kepada orang tua. Pinocchio pun dapat bertemu kembali dengan Geppetto dan berubah menjadi anak laki-laki nyata seutuhnya. Menurut kalian bagaimana kali ini? Mudah-mudahan dapat menambah kalian ya, dan tulis komentar kalian di bawah untuk request apa saja yang harus dibahas ke depannya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengar cerita dongeng tentang Pinocchio, si boneka kayu. Adakah yang bisa menyimpulkan dari cerita yang kalian simak? Apa kesimpulannya? Tri? Siapa tokoh utamanya, anak-anak? Pinocchio. Ya, Pinocchio. Dia itu dibuat oleh seorang tukang kayu yang bernama siapa? Niken tahu Niken? Loka? Nama tukang kayu itu adalah Geppetto. Siapa? Ya, sekarang Ibu akan berikan kesimpulannya anak-anak ya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada cerita Pinocchio adalah kita tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu adalah perbuatan yang Tidak baik. ya bagus sekali. Berbohong adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Dalam ajaran agama Hindu ada 3 perbuatan yang tidak baik atau kotor yang disebut dengan trimala.
Apa anak-anak? Terima lo. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang materi trimale. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, kalian mampu yang pertama adalah menjelaskan pengertian trimale. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan bagian trimale beserta isinya. Anak-anak, selama proses pembelajaran berlangsung, Ibu akan melakukan penilaian. Ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu namanya penilaian sikap. Ibu akan menilai sikap kalian pada saat berdiskusi di Zoom meeting ini. Ibu akan melihat bagaimana keaktifan kalian. Ya, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Ibu akan memberikan kalian tes dan nanti silakan kalian jawab. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Itu adalah dengan memberikan kalian tugas untuk membuat portofolio atau clipping ya. Nanti caranya akan dijelaskan pada akhir pembelajaran kita. Nah, anak-anak, dalam agama Hindu ada 3 kotoran jiwa yang disebut dengan trimale. Trimale ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari 2 kata. Yang pertama dari kata apa, Nana? Tri. Ya, bagus sekali. Yang pertama itu adalah dari kata tri. Siapa yang tahu apa itu arti kata tri? Ya, Sri angkat tangan. Apa itu tri? Tri artinya 3, Bu. Ya, betul sekali. Bagus ya, Sri. Tri itu artinya 3. Ada yang namanya tri kan di sini? Ya, itu berarti dia adalah anak yang ketiga. Selanjutnya, kata yang kedua adalah kata male. Tulisannya malah, nanti dibaca male ya. Male artinya kotor. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa trimale itu adalah 3 perbuatan yang ya, coba Niken ulangi apa arti trimale. Ya, betul sekali Niken ya. Jadi trimale artinya 3 perbuatan yang kotor. Perilaku kejahatan atau yang buruk tentu tidak akan disenangi oleh orang lain. Karena berbuat buruk dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Maka dari itu, anak-anak semuanya, kita itu wajib melaksanakan perbuatan yang baik. Anak yang berbuat baik tentu disayangi temannya, disayangi ayah dan ibunya, dan juga disayangi oleh guru yang ada di sekolah. Dan anak yang baik juga akan dipuji oleh orang lain. Siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku yang baik? Coba angkat tangan. Loka? Ya, coba sebutkan Loka. Menolong orang lain.
Ya, bagus sekali Loka, menolong orang lain. Niken? Ya, betul sekali. Kita tidak lupa harus membantu ibu. Sri? Tak berbohong. Ya, bagus sekali ya. Itu adalah contoh perbuatan yang baik. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian trimale, kita selanjutnya akan mempelajari bagian-bagian trimale. Seperti artinya, tri yang berarti 3, tentu trimale terdiri dari berapa bagian anak-anak? Bagian. Iya, betul. Trimale terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, moha. Yang kedua, Mada. ada. Yang ketiga, Kasmala. nah, coba Niken ulangi bagian-bagian trimale. Ya, betul sekali ya Niken ya. Bagian-bagian trimala ada 3, yaitu moha, mada, dan kasmala. Setelah anak-anak mengetahui bagian-bagian trimala, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Kita akan membahas arti dari masing-masing bagian. Bagian yang pertama yaitu moha, yang artinya pikiran yang kotor. Nah, coba ulangi anak-anak. Moha artinya apa anak-anak? Pikiran yang kotor. Ya, betul sekali. Kemudian bagian yang kedua adalah mada. Apa anak-anak? Mada. Mada artinya perkataan yang kotor. Mada artinya apa anak-anak? Perkataan yang kotor. Ya, betul sekali. Mada artinya perkataan yang kotor. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah kasmala. Kasmala artinya apa anak-anak? Buatan yang kotor. Nah, betul sekali. Ibu ulangi ya. Bagian-bagian trimala yang pertama adalah moha, artinya pikiran yang kotor. Kedua, mada artinya perkataan yang kotor. Yang ketiga adalah kasmala yang artinya perbuatan yang kotor. Ya, kita ke bagian yang pertama yaitu moha. Nah, kita akan membahas bagian trimala yang pertama adalah moha. Moha artinya apa tadi anak-anak? Moha artinya pikiran yang kotor atau bingung. Berpikir jahat kepada orang lain itu termasuk moha. Ya. Anak-anak semuanya ingat, kita harus bersyukur dan berbangga karena kita diberikan pikiran. Di antara makhluk ciptaan yang lainnya, apa saja makhluk ciptaan Tuhan anak-anak? Yang pertama, Anjing. ya anjing termasuk hewan atau binatang. Ya, yang kedua, makhluk ciptaan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kita yaitu manusia. Ya. Kelebihan kita dibandingkan makhluk lainnya adalah kita memiliki hidup atau pikiran. Dari pikiran kita tentu dapat berbuat. Ingat anak-anak, pikiran ini adalah sumber aktivitas manusia. Jika kita berpikir yang buruk, maka perbuatan yang kita lakukan tentu akan buruk. Jika kita berpikir buruk, maka akan merugikan semua orang lain.
Dan jika kita berpikir buruk, maka kita akan menjadi jahat. Ya, ingat anak-anak, dalam ajaran agama Hindu, kita tidak boleh memiliki pikiran yang kurang baik. Semua pikiran yang buruk harus dihindari karena dapat merugikan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Jadi, belajarlah berpikir yang baik dari sejak kecil. Ya, itulah penjelasan tentang moha. Kita lanjut ya anak-anak. Yang kedua, bagiannya adalah apa, anak-anak? Ada. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mada. Ya. Mada artinya apa, anak-anak? Perkataan yang buruk. Ya, betul sekali. Sudah temannya menjawab ya. Mada artinya berkata yang buruk. Mada juga disebut berbicara yang kotor. Lihat di gambar. Kalau bicara itu keluar dari apa? Dari mulut kita ya anak-anak ya. Manusia kemampuan untuk berbicara. Setiap hari kita selalu berbicara ya anak-anak atau berkomunikasi dengan orang lain. Berbicara adalah ungkapan dari perasaan kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berbicara. Dalam berbicara kita harus memakai kata-kata yang sopan, tidak kasar, dan tidak membuat orang lain tersinggung. Berbicaralah yang sopan, maka kalian tentu akan memiliki banyak apa anak-anak? Teman. Kalau kita sudah berbicara sopan, maka orang lain akan senang mendengarnya. Dan sebaliknya, kalau kita berbicara yang tidak sopan, bagaimana anak-anak? Temannya senang atau tidak? Ya, tentu saja tidak. Kalau kalian berbicara yang jelek, yang tidak sopan, maka kalian akan dijauhi oleh teman. Dengan berbicara yang sopan, kalian akan mendapatkan simpati orang lain. Berbicara yang tidak sopan, kalian akan membuat orang lain marah. Sebagai umat Hindu, kita harus berbicara yang baik terhadap semua orang. Nah, anak-anak semuanya, berusahalah kalian untuk berbicara yang sopan. Jadi ingat anak-anak, perkataan yang kotor harus dihindari. Sebab berbicara yang baik sejak kecil akan terhindar dari permusuhan. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang mada? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, kalau tidak, Ibu lanjut dulu ya ke materi kita yang ketiga. Yang ketiga itu adalah apa, anak-anak? Kasmala. Ya, kasmala. Tadi sudah kita bahas. Kasmala artinya apa, anak-anak? Perbuatan yang kotor. Ya, bagus sekali. Lihat. Kasmala artinya perbuatan yang kotor. Lihat ini ada gambarnya ya. Ini gambar orang apa ini? Sedang berantem. Gambar pertama, gambar apa? Orang berantem atau berkelahi. Terus gambar kedua ini ada orang lakukan apa, Nana? Pesta miras atau minuman keras. Mereka bermabuk-mabukan. Itu adalah perbuatan yang baik atau tidak, anak-anak? Ya, itu merupakan cerminan dari kasmala.
Ibu ulangi lagi sekali anak-anak. Kasmala adalah perilaku yang tidak baik. Perilaku ini tidak boleh ditiru. Kasmala juga dengan asusila. Apa itu asusila anak-anak? Bukan ada. Ya, betul sekali yang sebutkan itu ya. Asusila adalah perbuatan atau perilaku yang tidak baik. Ingat anak-anak semuanya, perbuatan yang kita lakukan itu bersumber dari yang pertama adalah dari pikiran. Yang kedua adalah dari perkataan. Kalau pikiran dan perkataan kita kotor, maka akan muncul perbuatan yang bagaimana anak-anak? Kalau pikiran dan perkataan kita kotor, akan muncul perbuatan yang Buruk. atau kotor juga. Nih. Maka kendalikanlah perilaku kita agar menimbulkan kedamaian, keamanan, dan ketentraman. Sebaliknya, kalau pikiran perkataan kita baik, maka perbuatan kita akan Baik. baik. Bagus sekali ya anak-anak ya. Ya anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang Trimala. Semoga anak-anak bisa memahami materi tersebut dengan baik. Sebelum lanjut, sekarang anak-anak silakan baca buku paket yang sudah Ibu bagikan tentang materi Trimala ya anak-anak ya. Materi Trimala ada pada halaman 27. Sekarang Ibu berikan waktu kalian untuk membaca dulu. Ibu berikan waktu 5 menit ya anak-anak ya. Silakan dibaca. Ya anak-anak, setelah kalian membaca, apa ada kendala? Tidak. Tidak. Ya. Kalau tidak, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah tentang pertama pengertian Trimala. Yaitu kata Trimala terdiri dari kata tri dan mala. Tri artinya 3, mala artinya kotor. Jadi Trimala artinya 3 perbuatan yang kotor. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bagian-bagian Trimala ada berapa anak-anak? Trimala terdiri dari pertama kasmala, kedua mada, yang ketiga adalah moha. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga anak-anak. Arti dari masing-masing bagian. Yang pertama kasmala artinya perbuatan yang kotor. Yang kedua mada artinya perkataan yang kotor. Yang ketiga moha adalah pikiran yang kotor. Jadi moha, mada dan kasmala itu adalah perilaku Trimala yang tidak boleh kita lakukan menurut ajaran agama Hindu. Sebagai umat Hindu, hendaknya kita menjauhi sifat-sifat Trimala. Dengan demikian, kita harus mengendalikan diri kita dengan melaksanakan ajaran yang namanya Trikaya Parisuddha, yaitu
yaitu 3 perbuatan yang baik atau 3 perilaku yang harus disisipkan. Yang pertama adalah bagian Trikaya Parisuda, Manacika Parisuda yang artinya berpikir yang baik. Yang kedua, Wacika Parisuda yang artinya berkata yang baik. Yang ketiga adalah Kayika Parisuda yang berarti perbuatan yang baik. Ajaran Trikaya Parisuda bertentangan dengan ajaran Trimala. Dengan melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda, maka membuat hidup kita menjadi senang, tenang, tentram, dan sejahtera. Anak-anak, ini ada gending rarin. Nanti Ibu akan share di grup WA ya. Bisa kalian pelajari untuk memudahkan kalian mengingat pelajaran kita hari ini. Ibu berikan contoh sekali ya. Ade lilit motor ibi saja. Ingat itu nadanya ya, karena kalian masih kelas 2. Yang mudah kalian ingat ya. Terimalah 3 perbuatan kotor, 3 perbuatan kotor. Muhammad dan kasmala, Muhammad dan kasmala itu harus dihindari. Ya. Lagi sekali ya. Sri, bisa menyanyikan? Coba Sri. Bisa, Bu. Ya, coba Sri ya, sekali ya. Terima 3 perbuatan kotor, 3 perbuatan kotor. Muhammad dan kasmala, Muhammad dan kasmala itu harus dihindari. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sri. Bagus sekali. Ya, anak-anak, setelah mendengar penjelasan Ibu tentang materi Trimala, maka selanjutnya karena kalian tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan memberikan kalian soal sebagai evaluasi. Ya, ini ada 5 soal. Silakan kalian buat di buku latihan kalian. Tulis soalnya anak-anaknya karena cuma ada 5 soal. Yang pertama, kata mala dalam Trimala berarti titik. Yang kedua, Trimala artinya titik-titik. Yang ketiga, moha artinya titik-titik. Yang keempat, mada artinya titik-titik. Yang kelima, kasmala artinya titik-titik. Setelah selesai kalian menulis jawaban, ingat jangan lupa difoto HP kalian. Setelah difoto, kirim ke Ibu lewat WA ya anak-anak. Sudah mengerti anak-anak? Ya, Bu. Nah, itu tugas kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Ya. Dan tugas yang kedua adalah Ibu memberikan kalian tugas yang dikerjakan selama seminggu. Dapat waktu kalian seminggu ya. Membuat clipping terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari perilaku malah. Clipping itu kalian bisa cari-cari ya di buku, di koran, di internet. Setelah kalian menemukan gambar itu, kalian foto dan kalian tempel. Minimal ada 3 gambar anak-anak ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita tentang Trimala. Sebelum Ibu akhiri, ya, Ibu mengingatkan kepada kalian ya, bahwa pelajaran kita ini akan kita lanjutkan minggu depan. Karena hari ini kita baru menjelaskan pengertian Trimala dan menyebutkan bagian-bagian Trimala. Selanjutnya minggu depan kita akan lanjut kepada materi menyebutkan contoh Trimala. Ya. Anak-anak, ingat ya, walaupun kita di rumah, ingat kalian harus tetap belajar. Seperti yang kalian dilihat di depan. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Harus kita tetap semangat walaupun belajar di rumah saja. Ya anak-anak, karena tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga pertemuan hari ini dengan doa ya.
Kita berdoa dulu, ingat tangan di dada. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi 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 Om. Dadah anak-anak, sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Bisa dimatikan ya video.